Mengapa perbedaan pandangan itu ada? Perbedaan pandangan ini seringkali menjadi sumber konflik, baik di dalam keluarga, komunitas, maupun di tingkat nasional bahkan internasional. Jika kita dapat memahami mengapa perbedaan itu ada dan bagaimana data dan fakta dapat membantu kita dalam menyelesaikannya, kita dapat menciptakan kerjasama yang lebih baik untuk mencapai tujuan bersama. Pertama-tama, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan adalah perbedaan dalam cara kita memandang suatu hal atau masalah. Perbedaan pandangan dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti latar belakang, pengalaman hidup, agama, budaya, atau pengetahuan yang berbeda. Perbedaan pandangan ini bisa menjadi positif atau negatif tergantung pada cara kita menanggapi dan menyelesaikannya. Salah satu cara yang dapat membantu kita menyelesaikan perbedaan pandangan adalah dengan menggunakan data dan fakta. Data dan fakta dapat membantu kita untuk memahami suatu masalah dengan lebih objektif dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi yang sedang terjadi. Dengan data dan fakta, kita dapat meminimalkan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga kita dapat mencapai pemahaman yang lebih akurat dan tepat. Mari kita lihat contoh kasus perbedaan pandangan yang seringkali terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah perbedaan pandangan mengenai kebijakan lingkungan. Ada yang menganggap bahwa kebijakan lingkungan harus diutamakan, sedangkan ada pula yang lebih memperhatikan efek ekonomi dari kebijakan tersebut. Namun, dua pandangan ini dapat dijelaskan dengan data dan fakta mengenai dampak lingkungan dan ekonomi dari kebijakan tersebut. Dengan menggunakan data dan fakta, kita dapat meminimalkan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga kita dapat mencapai solusi yang tepat. Namun, bagaimana kita bisa mendapatkan data dan fakta yang tepat? Sebagai seorang konsumen informasi, kita harus pandai memilih sumber informasi yang dapat dipercaya. Kita harus mencari sumber informasi yang terpercaya dan dapat diandalkan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan website yang terverifikasi. Selain itu, kita juga harus pandai dalam menganalisis data dan fakta yang kita dapatkan. Kita harus mengecek keabsahan data dan fakta tersebut, serta mencari referensi tambahan untuk memastikan kebenarannya. Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum diverifikasi. Namun, penting untuk diingat bahwa pengolahan data dan fakta juga dapat terpengaruh oleh bias. Bias adalah suatu bentuk penyelewengan atau ketidaknetralan dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Bias dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti latar belakang, pendapat politik, atau kepentingan tertentu. Misalnya, dalam kasus perbedaan pandangan mengenai kebijakan lingkungan yang telah kita bahas sebelumnya, terdapat risiko adanya bias dalam pengolahan data dan fakta. Seorang peneliti yang lebih memperhatikan efek lingkungan mungkin cenderung mengabaikan efek ekonomi dari kebijakan tersebut, atau sebaliknya. Oleh karena itu, penting untuk mencari data dan fakta dari sumber yang beragam dan melakukan analisis yang netral. Salah satu cara mengatasi bias dalam pengolahan data dan fakta adalah dengan mempertimbangkan perspektif yang beragam. Kita dapat mencari pandangan yang berbeda-beda dan mempertimbangkan semua perspektif tersebut sebelum membuat kesimpulan. Selain itu, kita juga harus terbuka untuk kritik dan saran dari orang lain untuk memperbaiki analisis kita. Dengan memahami pentingnya data dan fakta dalam menyelesaikan perbedaan pandangan, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih objektif dan solusi yang lebih tepat. Dalam sebuah debat atau diskusi, kita dapat memanfaatkan data dan fakta untuk memperkuat argumen kita. Kita dapat menunjukkan data dan fakta yang relevan untuk mendukung pandangan kita. Kita juga harus terbuka untuk data dan fakta dari pihak lawan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang suatu masalah. Itulah mengapa perbedaan pandangan itu ada berdasarkan data dan fakta. Dengan memahami pentingnya data dan fakta dalam menyelesaikan perbedaan pandangan, kita dapat menciptakan kerjasama yang lebih baik dan mencapai tujuan bersama. Namun, kita harus pandai memilih sumber informasi yang terpercaya, menganalisis data dan fakta dengan netral, serta mempertimbangkan perspektif yang beragam untuk mengatasi bias dalam pengolahan data dan fakta. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel kami untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.